Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarganya. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Dan sebagaimana setiap bulan Ramadan di Majlis Al-Bahjah mengadakan kajian spesial Ramadan setiap ba'da subuh dalam program Halaqah Fajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kajian fikih praktis tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu kepada guru kita tercinta dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna ta'wila wa faqqihna fid din. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal amilin wa min du'atikal mukhlisin. Waghfirna yaumal qiyamati ya rabbana ma'a sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan belajar fikih praktis. Ya, kita sudah sampai
Kemarin yang mewajibkan mandi ya. Baik, sekarang sudah berwudu, sudah mandi besar, sudah berwudu, sudah selesai. Tinggal kita masuk pembahasan sholat. Orang-orang yang wajib melaksanakan sholat. Di sini bab mukallaf ya. Yang baik. Babnya yang diperkenankan meninggalkan sholat atau uzur di dalam sholat. Sholat 5 waktu adalah wajib. Sholat 5 waktu wajib bagi orang mukallaf dan tidak boleh tinggalkan dalam keadaan apapun, kecuali orang-orang yang punya uzur berikut ini. Ya, sholat ini harus dilaksanakan. Kecuali yang punya uzur. Ada uzur menjadikan dia boleh menunda, meninggalkan sholat. Yang pertama adalah ketiduran. Yang kedua adalah lupa. Yang ketiga adalah menjamak. Yang keempat karena dipaksa oleh orang untuk meninggalkan sholat. Tapi pun demikian sholat harus dilakukan di waktu yang lain. Ketiduran, tidur bukan pura-pura tidur. Kalau orang pura-pura tidur, dia nggak bisa dibangunkan. Tapi kalau orang tidur benaran itu mudah dibangunkan. Nah kalau orang tidur ya tidur. Dia nggak punya kesadaran, maka dia termasuk uzur. Kalau orang ketiduran meninggalkan sholat dia tidak dosa. Cuman ada aturannya. Ketiduran seperti apa sih? Lupa. Lupa karena apa? Orang lupa. Ibunya datang, biar saking senangnya ibunya datang, lupa, nggak sholat, nggak dosa. Tapi setelah ingat harus melakukan sholat. Menjamak waktu duhur tiba dia nggak mau melaksanakan sholat. Kenapa? Saya akhirkan di waktu asar. Atau diancam. Orang jahat, pembunuh, dia ngancam dia. Kalau kau sholat, aku tembak kau. Maka dia boleh tidak sholat saat itu, tapi nanti jika terbebas dari ancaman tersebut dia wajib sholat. Kita baca di sini sesuai dengan nasnya sambil kita ngoreksi. Penjelasan ketiduran. Jika ada orang meninggalkan sholat karena ketiduran, maka ia tetap wajib mengqadha dan dia tidak berdosa asalkan memenuhi syarat berikut ini. Syarat-syarat berikut ini. Pertama, tidurnya sebelum masuk waktunya. Jam 11 siang tidur. Begitu lelapnya, asyiknya tidur, bangun-bangun jam 4 sore. Zuhurnya hilang. Maka dia tidak dosa karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Yang kedua, boleh tidur setelah masuk waktu sholat. Dan orang tersebut sudah berpesan kepada orang yang bisa dipercaya untuk membangunkannya. Atau dengan mempersiapkan alat yang bisa membangunkannya. Seperti jam pengingat, jam beker, dan lain-lain. Misalnya, ia tidur saking ngantuknya, azan duhur dia. Nggak kuat dia mau tidur sebentar aja 1 jam. Tolong bangunin saya ya. Orangnya bisa dipercaya. Dia lagi kerja mungkin. Dia lagi kerja, lalu saya mau tidur sebentar, tolong jangan lupa saya belum sholat, lah ya bangun ya. Iya. Maka dia tidak dosa karena sudah berpesan kepada orang untuk membangunkannya. Tak tahunya apa? Orang yang disuruh membangunkannya nggak biasa-biasanya ketiduran juga. Maka sama-sama tidur. Bangunnya bareng kaget. Loh kenapa kau tidak bangunin? Saya sendiri ketiduran. Tidak dosa. Kenapa? Dia niat untuk bangun, cuman dia tidak bangun. Tapi kalau ada orang nggak peduli dan ini tidak
tidak mempersiapkan jam bekernya, nggak pesan sama orang, waktu sholat sudah masuk, tiba-tiba tidur begitu saja sampai kelewat, dosa dia. Dan dosa meninggalkan sholat adalah dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Dari semua 4 udzur sholat tadi, itu wajib diqadha. Wajib diqadha. Yang ke catatan, di sini yang buat catatan, wajibnya mengqadha ada 2 macam. Jadi mengqadha ada 2 macam. Wajib disegerakan, yaitu ketika sholat yang ditinggalkan adalah tanpa udzur. Kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa udzur, dia badung, bandel, suruh sholat nggak mau, maka apapun bentuknya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka wajib diqadha spontan. Dia sholat nggak mau, nggak mau, sholat nggak mau, pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, sampai 5 waktu, sampai 2 hari, maka dipaksa dia harus mengqadhanya. Nah, kalau orang meninggalkan sholat itu hukumannya dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Anggap saja dia sadar setelah 5 hari, saya tobat. Ya, karena waktu meninggalkan sholat itu dalam keadaan dia melanggar bangkang, maka sholat harus diqadha spontan. Selesaikan hari itu juga. Yang kedua adalah dianjurkan disegerakan, yaitu ketika sholat yang ditinggalkan itu karena udzur, dengan udzur. Meninggalkan sholat karena udzur, ini kayaknya nyetaknya dirubah semuanya. Meninggalkan sholat karena udzur. Jadi tadi meninggalkan sholat karena udzur, misalnya ada orang tidurnya 3 hari 3 malam ketiduran. Setelah bangun maka dia wajib mengqadha. Mengqadhanya kapan? Ya kapan-kapan. Kok begitu? Ya karena waktu dia meninggalkan sholat bukan karena menakal, bukan karena bangkang, maka mengqadhanya bebas, boleh dicicil kapan saja. Selesai. Ini kedua, ini cara nyusunnya bukan seperti ini. Ini bagian kedua. Lupa. Udzurnya sholat adalah lupa. Bagaimana orang lupa? Jika ada orang lupa melakukan sholat, maka dia wajib mengqadha. Dan di saat dia ingat, dia wajib mengqadha dan dia tidak berdosa. Dan orang tersebut tidak berdosa asalkan lupa disebabkan oleh sesuatu yang mubah, sunnah dan wajib atau wajib. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat karena mubah, ya tadi ketiduran nggak sengaja bablas, maka wajib mengqadha sholat. Cuman mengqadhanya tidak harus diselesaikan saat itu, tapi boleh kapan-kapan, bisa ditunda. Berbeda dengan yang sebelumnya, uzurnya meninggalkan sholat karena badung bandel, wajib dibayar kontan. Nggak boleh ngapa-ngapain, beresin sholatmu dulu karena hukuman. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat karena ada uzur, dia boleh mengqadha kapan-kapan, tapi dianjurkan untuk disegerakan. Sebab uzur orang boleh meninggalkan sholat yang ketiga adalah dipaksa, diancam, dipaksa untuk meninggalkan. Orang yang dipaksa meninggalkan sholat, dia wajib mengqadha jika sudah terbebas dari paksaan tersebut. Dan dia tidak berdosa jika memenuhi syarat berikut ini. Besok pakai pulpen merah ya. Kalau mau untuk sambil ngoreksi pakai pulpen merah besoknya. Yang aslinya jangan pakai ini.
Setiap buku saya kasih pulpen merahnya hilang diganti. Jadi yang merah supaya biar ketahuan warnanya tidak sama-sama hitam. Ini sambil ngoreksi buku ini. Ya. Pertama, jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, dia ngedit juga, dia lebih penting dari saya. Merah juga. Dia lebih penting dari kita. Jangan sudah punya banyak disiapin ke depan. Sudah cukup. Jika dipaksa dengan ancaman akan hilangnya nyawa, akal, fungsi anggota tubuh, kehormatan keluarga, dan harta. Masya Allah. Misalnya apa? Kalau sholat, aku bunuh kau. Na'udzubillah. Kalau sholat aku, ada seorang jahat mungkin. Kalau kau sholat akan aku nodai keluargamu. Nah ini. Dan dia bisa mewujudkan. Maka jika ancamannya berat seperti itu. Yang kedua, syarat ancaman itu dianggap yang memaksa orang yang mampu mewujudkan ancamannya. Memang orangnya kejam, dia serem, dan memang dia pantas kalau mewujudkan bisa. Misalnya memang kita gede, misalnya Anda orang yang besar, keker, dipaksa, tapi yang maksa lebih hebat lagi dan berlima, bisa membunuh dan sebagainya. Tapi kalau Anda keker gede begitu dipaksa oleh orang yang umurnya 7 tahun masih kecil, ya anak kecil ngomong, awas Pak, kalau sholat aku bunuh. Ente ini apa? Nggak bisa begitu. Jadi harus memaksa, mampu untuk mewujudkan paksaannya. Yang kedua. Yang ketiga, diduga kuat akan atau bakal membuktikan ancamannya. Memang dia yang mengancam ada maksud. Benar-benar kalau seandainya kita sholat akan betul-betul dibunuh sama dia atau disakiti sama dia. Yang keempat, tidak ada pilihan untuk terbebas dari ancaman tersebut. Kalau ada pilihan, enggak. Misalnya apa? Kalau kau sholat di sini, tak bunuh kau ya. Kalau di sana gimana Pak? Ya lain cerita di sana, nggak apa-apa. Pokoknya kalau sholat di sini, awas. Masih ada pilihan, nggak dianggap ancaman itu. Ini syarat ancaman. Jadi, ya, kalau memang ada orang diancam untuk melakukan apa? Jika melakukan sholat akan diancam dengan ancaman yang tadi bakal menjadikan sebab kematian atau kehormatan keluarga hilang, maka boleh dia tidak sholat. Tapi diqadha jika sudah terbebas dari ancamannya. Yang keempat, meninggalkan sholat dengan cara menjamak. Berarti hanya memindah waktu. Menjamak artinya menggabungkan dua sholat satu waktu. Di satu waktu. Menggabungkan dua sholat di satu waktu. Yaitu menggabungkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik jamak takdim atau jamak takhir. Contoh, orang yang melakukan sholat jamak takhir, zuhur dengan asar. Berarti ia meninggalkan sholat zuhur di waktu zuhur. Hanya orang tersebut tidak dihukumi berdosa pada saat dia meninggalkan sholat zuhur pada waktunya, karena dia telah niat menjamak takhir dengan sholat asar. Atau dia telah berniat menjamak sholat zuhur dengan niat jamak takhir. Karena dia niat jamak takhir. Loh, kamu tidak sholat zuhur? Ya tenang aja. Sholat zuhur lah. Tenang aja. Memang kenapa? Jamak. Oh iya, ya sudah. Selesai. Baru sekarang kita masuk syarat wajib sholat. Kapan orang itu wajib melakukan sholat? Nah, ini syaratnya ini. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus ada pada seseorang agar dia wajib untuk melakukan sholat.
Kapan seseorang dikatakan wajib melakukan sholat? Artinya adalah jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak wajib sholat. Makanya pikir dirimu, jika memang engkau terpenuhi syarat-syarat berikut ini, berarti sholat wajib. Yang pertama, yang wajib sholat ada dua. Syarat wajib sholat ada dua. Pertama adalah mukallaf. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Syarat wajib, bukan syarat sah. Baik. Yang pertama, orang mukallaf. Definisi mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Kita harus tahu orang mukallaf nanti punya kewajiban-kewajiban, bukan urusan sholat saja. Ada kewajiban yang lainnya, puasa, banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Orang mukallaf adalah orang yang mendapatkan beban kewajiban dalam urusan agama, seperti kewajiban dalam sholat, puasa, dan lain-lainnya. Cuman mukallaf itu apa sih? Sering dalam kitab disebut mukallaf, mukallaf, mukallaf. Di sini akan kita sebut dengan rinci tentang mukallaf. Di dalam buku kecil ini sengaja kami sebutkan masalah orang mukallaf, sebab kami ingin menegaskan bahwa yang akan kita pelajari saat ini adalah salah satu kewajiban yang dibebankan kepada orang mukallaf tersebut. Artinya bagi siapa yang merasa mukallaf, maka ia harus mempelajari dengan benar masalah sholat dan seluk-beluknya, termasuk di dalamnya tentang masalah nifas, istihadah, wudu, mandi besar, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seorang mukallaf jika telah memenuhi syarat ini, seseorang disebut mukallaf jika dia telah memenuhi syarat berikut ini. Kalau enggak memenuhi syarat berikut ini, enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, enak enggak wajib, tapi tidak mukallaf. Syaratnya dulu dipenuhi. Yang pertama berakal, yang kedua baligh, yang ketiga sehat pendengarannya atau penglihatannya, yang keempat sampai kepadanya seruan dakwah Islam, sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Yang kelima adalah Islam. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama adalah orang berakal. Artinya orang tersebut berakal sehat. Orang mukallaf ini harus dia orang tersebut berakal sehat dan tidak terjangkit penyakit akal seperti gila, atau tidak bisa mengingat karena lanjut usia, atau terkena musibah yang menjadikan akalnya tidak berfungsi lagi dengan benar. Orang yang akalnya tidak sehat tersebut bukanlah orang mukallaf. Sebab untuk memahami perintah itu kan akalnya harus ada. Yang nggak punya akal gimana bisa diperintah? Orang gila selamanya tidak mukallaf. Maka dari itu tidak ada kewajiban bagi orang gila dan tidak ada dosa bagi orang gila. Termasuk digolongkan orang tidak berakal ada idiot. Nggak bisa diajak ngomong, nggak paham. Badannya gede tapi nggak ngerti, nggak ngeh dia. Jadi kalau ada orang yang pengen tidak sholat tapi nggak dosa, ya cukuplah dia menjadi gila. Mau sholat kalau gitu. Berarti yang sholat jangan-jangan dia ya nggak sholat. Gila dibagi menjadi dua, yaitu gila yang bawaannya gila, artinya gila bawaan, bukan gila yang bawaan. Gila bawaan, gila asli. Artinya akalnya kurang atau tidak sehat dari kecil, dari lahir. Dari kecil memang begitu, enggak normal akalnya. Yang kedua, gila datang, gila muncul setelah lahir. Ini bagi menjadi dua. Sebelum balik dan setelah balik. Kalau gila dari kecil selesai kisahnya. Memang enggak wajib sama sekali dia. Tapi ini gila enggak. Semula sehat lahir. Tapi setelah itu gila. Dilihat. Gila yang pertama adalah gilanya sebelum balik. Gila kedua setelah balik. Lah untuk golongan pertama dan golongan kedua, bagian pertama ya ini. Golongan pertama adalah orang gila dari kecil, atau bagian kedua yang gila sebelum balik ini. Ini mutlak tidak terkena taklif sama sekali.
artinya dia akan masuk surga. Gila dari kecil, gila sebelum balik, waktu lahir nggak gila, tapi gilanya di saat balik. Gila sebelum balik, dia mutlak tidak dosa dan di surga. Yang diperselisihkan adalah gila setelah balik. Bagian yang kedua dari golongan kedua, yaitu gila, yaitu ada gila, yaitu gila setelah balik. Dia sempat terkena taklif setelah balik, sebelum menjadi gila. Maka akan ada pertanggungjawaban di yaumil qiyamah, di hari untuk orang tersebut di masa tersebut, yakni masa dia balik. Maksudnya setelah balik, sebelum gila dia akan ditanya. Contoh, dia lahir umur 1 tahun, 2 tahun, sampai umur 20 tahun. 21 tahun gila. Baliknya umur 14. Jadi umur 14 sampai 20 tahun dihitung itu. Kalau masuk kalangan dosa, ya masuk neraka dulu. Jadi dihitungnya amal itu atau kejahatan itu adalah di saat akal masih ada dan balik. Selesai. Orang mukallaf yang pertama berakal. Orang mukallaf yang kedua adalah balik. Artinya orang yang mencapai umur yang telah ditentukan oleh syariat. Umur tertentu. Anak yang belum masuk usia balik tidak punya beban kewajiban dan dia juga tidak punya dosa. Anak yang belum balik dia nggak punya kewajiban dan dia tidak punya dosa, kalau mati masuk surga. Biarpun anaknya orang kafir. Maka jika ada anak kecil yang belum balik meninggal dunia, walaupun anaknya orang kafir, akan masuk surga. Tapi ingat, seorang anak akan disebut balik jika ditemui salah satu tanda-tanda berikut ini. Ini alenia seorang anak ini. Tanda balik untuk laki-laki. Yang berasa laki-laki, yang belum tahu balik didengar. Tanda balik untuk anak laki-laki adalah keluar mani usia 9 tahun Hijriah. Keluar mani sebelum di usia 9 tahun Hijriah. Ke atas, bukan ke bawah, 9 tahun ke atas. Yang kedua, jika tidak keluar mani, tidak akan disebut balik kecuali telah mencapai umur 15 tahun Hijriah. Mungkin anak laki-laki, anak kecil tidak keluar air mani, ditunggu dia sampai usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun, maka itu balik karena umur. Tanda balik untuk wanita sama dengan laki-laki, keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Kemudian keluar darah haid di usia 9 tahun Hijriah. Yang ketiga adalah genap umur 15 tahun. Artinya, jika seorang wanita tidak haid dan tidak merasa keluar mani, maka kalau sudah umur 15 tahun, maka dia langsung balik. Jadi balik. Artinya, ini penjelasannya. Jika pada usia 9 tahun Hijriah belum keluar mani dan keluar darah haid, ditunggu hingga genap 15 tahun Hijriah, balik dengan umur. Maka di saat mencapai usia 15 tahun, dia telah balik karena berdasarkan umur. Jika masih banyak kekurangan. Catatan. Anak yang belum balik belum mendapatkan beban kewajiban apapun. Anak yang belum balik belum punya kewajiban apapun. Akan tapi wajib bagi orang tua atau siapapun yang mengurusinya, siapapun yang mengurusnya untuk mengajari melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan keharaman. Apabila anak tersebut melakukan keharaman, maka dosa bagi orang tua apabila tidak mengajari menjauhi keharaman. Jadi biarpun anak kecil itu belum kewajiban, punya kewajiban, tapi bagi yang mengurusi wajib mengajari mereka melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau mereka tidak kalau kita tidak mengajari mereka, kita dosa. Karena kita diperintahkan untuk mengajari mereka. Jangan lupa sebagian orang menganggap mentang-mentang belum balik bebas. Jadi balik diantaranya adalah tandanya keluar mani. Sekarang sedikit dibahas tentang air mani. Cair tanda air mani. Cairan dari alat kemaluan atau farji ada 4 macam ya. Bagi laki-laki dan 6 macam bagi perempuan. Pertama adalah air kencing, semua orang tahu laki perempuan punya. Wadhi
adalah cairan setengah kental yang keluar karena capek atau karena mengangkat barang berat atau capek. Laki perempuan, di saat banyak kerja dan sebagainya, ada capek, ada sesuatu yang keluar. Dan bukan air kencing. Kalau air kencing ada cair begitu. Dia ada semacam kental-kentalnya begitu. Itu wadhi. Kalau madhi adalah cairan kental bening yang keluar di saat bangkitnya syahwat. Laki perempuan. Jika ada syahwat yang bergolak, bangkit, maka ada bebasahan itu dan cairan itu namanya madhi. Wadhi sama madhi susah kadang untuk membedakannya. Jadi mudah untuk membedakannya dengan ciri saja, ciri lafadz saja. Kalau wadhi dimulai dari huruf waw. Waw itu. Kalau madhi dengan huruf mim. Madhi sudah dekat dengan mani. Jadi kalau syahwat, madhi dulu. Habis madhi keluar mani. Habis madhi keluar mani. Biasanya begitu. Syahwat dulu, kalau dilanjutkan syahwatnya akan keluar namanya mani. Maka madhi dekat mani. Makanya madhi bisyahwat, kalau wadhi tidak dengan syahwat. Yang keempat adalah, kalau madhi laki perempuan juga. Yang keempat adalah mani, air mani. Adalah cara yang keluar bersama tuntasnya syahwat, atau dalam bahasa hubungan suami istri, enggak, tidak perlu bahasa ini. Dinamakan klimak atau kepuasan suami istri. Ini adalah urusan suami istri. Jadi keluar tuntasnya syahwat. Jadi di saat ada syahwat, kemudian di saat tuntas syahwat keluar mani. Yang kelima, darah haid, ini khusus perempuan. Yang keenam, darah haid dan nifas. Kok cuma 6 saja? Darah nifas gitu saja ya. Yang keenam adalah darah nifas. Memang ada darah penghantar, bisa kita masukkan darah penghantar kelahiran, boleh. Namanya talak ada. 6 saja darah nifas. Baik. Jadi ada cairan yang keluar dari kemaluan ada 6. Bagi perempuan, 4 bagi laki-laki. Nah sekarang air mani itu kayak apa? Air mani dia harus pelajari. Dan tolong kalau suatu ketika kamu harus ngajar ilmu ini, jangan dibikin guyonan hal-hal semacam ini. Ada sebagian pondok kalau sudah membahas semacam ini, guyonan. Sudah begitu santrinya laki dengan perempuannya bercampur, na'udzubillah. Ini aib sekali, nggak punya adab. Majelis harus dimuliakan. Bicara tentang air mani, hubungan suami istri dan sebagainya harus diangkat wibawanya majelis. Yang pertama, ciri-ciri mani, keluar dengan hentakan, mimma indafik. Ada hentakan. Dan ini lebih tampak di kaum pria dan hampir tidak tampak di kaum wanita. Kalau di kaum wanita hentakannya di dalam, tinggal sisanya keluar. Tapi kalau kaum pria langsung ke permukaan kemaluan, ada hentakan keluar. Kalau air kencing itu mengucur, kalau air mani adalah hentakan begini. Yang kedua, ini cirinya saja tanya. Dibarengi dengan rasa yang sangat khusus dan berbeda dengan saat buang air kecil. Pokoknya ada rasa khusus. Rasa khusus seperti apa? Jangan diceritakan. Sebab kalau orang belum keluar mani, tidak akan faham diceritakan. Sebab ini masalah rasa. Maka tidak usah dipaksakan pengen untuk tahu. Nanti kalau sudah dia keluar mani, dia akan tahu. Yang jelas rasanya bukan seperti orang buang air kencing, enggak. Yang penting ada rasa khusus. Kadang orang memaksakan untuk memberitahu orang tentang rasa, enggak bisa. Rasa itu ya rasa, tidak akan bisa diceritakan kecuali kepada orang yang punya pengalaman sama tentang rasa. Orang Arab yang tidak pernah tahu buah manggis, kamu ceritai, Pak, aku punya manggis. Manggis itu manisnya kayak apa? Dia akan tanya, kayak gula ya? Oh bukan. Kayak madu ya? Oh bukan, nggak bisa. Kayak apel ya? Enggak. Kayak jeruk manis? Enggak. Kayak apa? Nih, manggis. Masukkan mulutnya. Oh gitu. Jadi yang namanya rasa, nggak bisa diceritakan. Termasuk rasa rindu, rasa ini. Kalau orang mengungkapkan rasa rindunya kepada anaknya dan sebagainya, itu hanya sekelumit dari yang bisa dirasakan di hatinya. Rasa. Yang ketiga, berbau anyir seperti putih bunga atau putih telur atau bekas adonan kanji yang tersiram air panas.
Kalau ada agunan kanji tersiram air panas, aromanya naik kurang lebihnya kayak mani. Atau kalau kita menemukan bunga matahari, kita ambil putihnya, kita hancurin lalu kita cium. Licinnya, bebasan yang ada di putih bunga itu kamu hancurin dengan tanganmu, kau cium baunya, itu mirip dengan air mani. Atau putih telur. Ada putih telur, tolong pegang tangan. Digesek-gesek begini. Akan tercium aroma set, itu seperti air mani. Maksudnya kalau ada seorang wanita menemukan atau laki-laki menemukan mohon maaf, celananya atau celana dalamnya atau bebasahan, kemudian di saat dicium ada bau anyir-anyir, maka itu adalah air mani, maka dia wajib mandi besar. Kalau ternyata yang dicium adalah pesing, maka dia ngompol. Baik, ini masalah ciri air mani selesai. Yang ketiga, syarat taklif. Cara penulisan angkanya saja kurang dibedakan sehingga tidak tahu ini. Selamat pendengaran atau pakai atau penglihatan. Orang baru dianggap mukallaf kalau dia bisa melihat atau bisa mendengar. Maka jika ada orang terlahir tanpa telinga dan tanpa mata, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak mukallaf dia. Ahli surga yang berjalan di atas bumi dia. Keterangannya, jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dan tidak dosa. Orang yang terlahir dengan cacat pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak disebut mukallaf. Tapi jika cacat salah satu saja, maka ia masih bisa menjadi mukallaf, sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah, baik itu dengan isyarat bagi yang tuli atau dengan mendengar bagi yang buta. Jadi kalau mata dan telinganya nggak berfungsi sama sekali dari kecil, maka dia tidak bisa mukallaf. Karena nggak akan paham perintah. Tapi kalau ada orang dikurangi oleh Allah salah satunya telinganya tidak bisa mendengar, tapi matanya tajam. Atau matanya itu tidak bisa melihat, buta, tapi mendengarnya benar, detail. Maka orang itu bisa mendengarnya serius, maka orang bisa mukallaf. Sehingga orang buta, kita lihat orang buta dia mukallaf karena dia bisa dengar, bahkan cerdas, bisa jadi ulama dia. Imam Haddad, banyak ulama-ulama buta. Atau dia tidak mendengar, tuli, bisa memahami isyarat. Dengan isyarat, sampai sekarang bahasa isyarat ada. Nah itu kalau orang sudah tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak akan jadi mukallaf selamanya. Yang keempat, sampai kepadanya dakwah Islam. Makanya orang akan disebut mukallaf kalau telah sampai kepadanya dakwah Islam. Mendengar dakwah. Orang yang selama hidupnya tidak pernah mendengar seruan dakwah Islam, dia tidak mempunyai beban kewajiban dan tidak berdosa walaupun menyembah berhala. Di tengah hutan belantara ada orang nyembah pohon, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah harimau. Dia adalah ahli surga. Dia tidak masuk neraka. Kenapa? Karena dia belum pernah mendengar tentang Islam. Biarpun di tengah daratan Eropa sana mungkin, karena pelosok-pelosok kampungnya mungkin saja yang tidak kenal telekomunikasi, tidak kenal berita, maka dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena dia memang tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan hukum mereka sampai datang utusan-utusan ulama-ulama yang menyampaikan ilmu kepada mereka. Tidak disebut mukallaf bagi orang yang tidak sampai kepada dakwah Islamiyah. Misalnya orang yang tinggal di hutan belantara dan tidak ada sarana komunikasi atau tidak pernah bertemu dengan orang yang mengenalkan kepadanya Islam. Tidak pernah ada yang mengenal. Jadi sebetulnya antara yang hilang akal, balik, tidak buta dan tidak tuli, itu semuanya satu judul, yaitu apa? Bisa nerima pesan. Orang anak kecil nggak bisa nerima pesan, orang gila nggak bisa nerima pesan, tidak menerima. Orang yang belum balik nggak bisa benar menyimpan pesan. Dan yang terakhir ini adalah orang yang tidak pernah dengar dakwah Islam, berarti dia memang tidak ada pesan, bukan tidak mendengar, nggak ada pesan. Selagi tidak ada pesan, ya seperti nggak punya pesan, nggak dosa dia. Allah Subhanahu wa taala pantang menghukum hambanya yang belum datang kepadanya risalah dan dakwah, karena Allah Maha Adil, nggak akan. Dan sudah berfirman, wa ma kunna mu'adzibin.
Karena itu ayah dan ibunda Nabi Muhammad SAW di surga karena hidup sebelum adanya risalah. Ini Buya sisipkan saja. Belum datang risalah, ini mengomentari atau menjelaskan, melanjutkan tentang yang kita sisipkan bahwasanya ibunda baginda Nabi di surga, ayahanda baginda di surga. Ada riwayat hadis yang mengarahkan, mengisyaratkan ibunda di neraka, itu adalah pertama hadisnya ahad. Hadis tidak mutawatir. Selagi hadis tidak mutawatir, tidak rawikan oleh jumlah perawi yang besar. Rawahu jam'un an jamin la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Rawahu jam'un an jamin, jika mutawatir perawinya orang banyak, maka bisa ditanding dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran mutawatir, hadisnya ahad, nggak bisa mengalahkan. Tetap didahulukan Al-Quran, maka wa ma kunna mu'adzibina. Allah tidak akan menyiksa biarpun untuk orang kafir, termasuk bapak ibunda Nabi Muhammad adalah ahli surga. Belum datangnya risalah atau dakwah Islam ada dua, yaitu orang yang belum pernah mendengar seruan sama sekali, tidak pernah dengar apa itu Islam, nggak ngerti. Atau yang kedua adalah orang yang mendengar seruan Islam tapi informasi yang salah. Dia mendengar Islam tapi dari orang-orang yang membenci Islam, difitnahkan kalau Islam begini, 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 sehingga dia tidak tertarik. Seperti di sebagian negeri-negeri kafir sana, mereka tokoh-tokoh agama itu ya tidak memberikan informasi yang barangkali, tapi bercerita tentang Islam, tapi bercerita sesuatu yang menjadikan orang tidak senang. Kalau ini orang tertipu, enggak, dia tetap enggak dosa, orang awam. Islam dan syarat ini kan, yang pertama syarat taklif adalah berakal, kemudian baligh, selamat pendengaran atau penglihatannya, sampainya dakwah Islam. Empatnya harus hafal di luar kepala. Kalau tanya siapa orang mukallaf yang terpenuhi 4 syarat ini, dia harus berakal, orang gila nggak bisa. Dia harus baligh, dewasa, kalau belum dewasa nggak bisa. Dia harus mendengar pesan dakwah, mendengar pesan dakwah, ya. Yang keempat adalah dia adalah orang yang selamat pendengarannya atau penglihatannya. Kalau 4 ini nggak ada, nggak akan jadi mukallaf, nggak ada dosa dia. Nah, kalau sudah terpenuhi 4 ini, siapapun mereka harus mengambil Islam. Kalau kita orang Islam sudah. Orang kafir matanya melihat, akalnya cerdas, baligh, dengar pesan Islam, maka dia wajib masuk Islam. Maka setelah masuk Islam, baru kewajiban-kewajiban yang lainnya. Maka Islam di sini kita masukkan kepada mukallaf. Karena apa? Syaratnya orang punya kewajiban harus dia seorang muslim. Maka kita tidak perlu menyuruh orang kafir, orang Nasrani sholat, nggak perlu. Orang Nasrani tetanggaku kamu zakat, nggak ada. Karena itu hanya spesial untuk orang beriman, orang Islam. Jika semua memenuhi syarat, jika sudah memenuhi 4 syarat, wajib menerima syarat-syarat kelima. Syarat yang kelima, yaitu Islam. Dikatakan kafir masuk neraka apabila sudah memenuhi 4 syarat namun tidak masuk Islam. Untuk yang kelima ini sebenarnya bukan syarat taklif, akan tapi kewajiban pertama bagi orang yang mukallaf. Artinya siapapun yang telah memenuhi 4 syarat tersebut di atas, maka ia wajib memeluk Islam. Jika tidak, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Bab syarat sahnya sholat insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Allah menjaga hati kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dijauhkan dari kebencian, dengki, dendam, permusuhan. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan, khususnya orang tua, para santri, orang semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah. Insyaallah panjang umur, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Panjang umur, sehat, afiat dan husnul khatimah semuanya insyaallah. Ilmu yang manfaat, bersih hati, indah, sejuk semuanya. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.